Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Takidin Sodik dengan NIM 203111056. Saya akan meresum materi perkuliahan manajemen keuangan strategik dari bab 8 hingga bab 12 yang dengan dosen Ibu Katia. Di sini saya akan mengawalinya dengan bab 8 dan bab 9. Itu saya jadikan satu karena masih ada sangkut pautnya. Nah, yang pertama di bab 8 itu capital structure theory. Itu terdiri dari Modigliani-Miller theory, trade-off theory, signaling theory, unpacking order theory. Teori Modigliani-Miller mengabaikan biaya keberangkrutan yang dapat meningkat karena lebih banyak leverage yang digunakan. Pada tingkat leverage yang rendah, manfaat pajak lebih besar daripada biaya kebangkrutan. Pada tingkat leverage yang tinggi, biaya kebangkrutan melebihi manfaat daripada pajak. Adapun struktur modal yang dapat optimal yaitu dapat menyeimbangkan biaya dan manfaat tersebut. Nah, risiko kebangkrutan menurut Ben Bernanke itu mantan ketua The Fed itu mengatakan menambahkan utang yang ke struktur modal perusahaan seperti memasukkan belati ke setir mobil. Poinnya itu utang yang lebih tinggi memaksa manajer untuk lebih berhati-hati, tetapi bahkan perusahaan yang dikelola dengan baik pun dapat menghadapi kebangkrutan. Jika beberapa peristiwa di luar kendali mereka terjadi seperti perang, gempa bumi, atau resesi resesi. Jadi keputusan struktur modal turun untuk memutuskan berapa lama belati harus digunakan untuk menjaga agar manajer tetap sejalan. Kemudian ada teori sinyal, yaitu MM teori berasumsi bahwa investor dan manajer memiliki informasi yang sama. Nah, faktanya manajer seringkali memiliki informasi yang lebih baik, yang dimana jual saham jual saham itu jika saham dinilai terlalu tinggi maka tinggi. Nah, jual obligasi itu jika saham under value. Nah, investor memahami hal ini sehingga memandang penjualan saham harus sebagai sinyal negatif. Teori packing order itu pada awalnya perusahaan menggunakan dana yang dihasilkan secara internal karena tidak ada biaya flotasi atau negatif. Jika lebih banyak dana yang dibutuhkan, perusahaan kemudian mengeluarkan utang karena memiliki biaya flotasi yang lebih rendah daripada ekuitas dan bukti sinyal yang negatif. Jika lebih banyak dana yang dibutuhkan, perusahaan kemudian menerbitkan ekuitas. Nah, penentu dari struktur modal itu terdiri dari stabilitas penjualan. Sebuah perusahaan yang penjualan itu relatif stabil dapat dengan aman mengambil lebih banyak utang. Kemudian struktur aset, sebuah perusahaan yang asetnya cocok sebagai jaminan cenderung menggunakan utang agar berat. Operation leverage, perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil lebih mampu menggunakan leverage keuangan. Growth rate itu perusahaan yang tumbuh lebih cepat lebih mengandalkan modal internal. Kemudian ada profitabilitas, yaitu perusahaan yang sangat menguntungkan lebih mengandalkan dana yang dihasilkan secara internal. Yang keenam, selanjutnya itu ada pajak, yaitu semakin tinggi tarif pajak semakin besar keuntungan utang. Kemudian ada sikap manajer yang lebih konservatif, menggunakan lebih sedikit hutang daripada rata-rata perusahaan. Yang terakhir itu kondisi pasar. Kondisi di pasar saham dan obligasi yang memiliki pengaruh penting pada perusahaan. Selanjutnya itu ada bab 10. Apa itu kebijakan dividen? Dividen adalah tingkat distribusi kas kepada pemegang saham. Apakah investor lebih memilih pembayaran tinggi atau rendah? Yang dapat dijelaskan oleh 4 teori. Yang pertama itu dividend irrelevant theory, yakni investor tidak peduli dengan pembayaran. Kemudian ada bird in the hand theory, investor lebih suka pembayaran tinggi. Kemudian ada tax effect theory, yaitu investor lebih suka pembayaran yang rendah. Kemudian yang terakhir itu ada signaling theory. Dividend irrelevant theory itu investor atau acuh antara dividen dan keuntungan modal yang dihasilkan retensi, dan menyeratkan kebijakan pembayaran tidak berpengaruh pada nilai saham.
Jika mereka menginginkan uang tunai, mereka dapat menjual saham. Jika mereka tidak menginginkan uang tunai, mereka dapat menggunakan dividen untuk membeli persediaan. Dan teori ini didasari pada asumsi yang tidak realistis. Kemudian ada bird in the hand teori. Investor mungkin menganggap dividen kurang beresiko daripada potensi keuntungan modal di masa depan. Pembayaran yang tinggi mengurangi biaya agensi dengan mengurangi pemborosan manajer. Oleh karena itu, investor akan menilai perusahaan dengan pembayaran yang tinggi dan akan membutuhkan pengembalian yang lebih rendah untuk mendorong mereka membeli sahamnya. Kemudian ada tax effect teori, yaitu pembayaran rendah berarti keuntungan modal yang lebih tinggi. Pajak capital gain itu ditangguhkan sampai direalisasikan, sehingga dikenai pajak pada tingkat efektif yang lebih rendah daripada dividen. Hal ini menyebabkan investor membutuhkan pengembalian sebelum pajak yang lebih tinggi untuk mendorong mereka membeli saham dengan pembayaran yang tinggi, yang akan menghasilkan harga saham yang lebih rendah. Nah, yang terakhir itu ada signaling teori. Investor dapat melihat perubahan dividen sebagai sinyal pandangan manajemen tentang masa depan. Manajer tidak suka memotong dividen, jadi tidak akan menaikkan dividen kecuali menurut mereka kenaikan itu berkelanjutan. Oleh karena itu, kenaikan harga saham pada saat kenaikan dividen dapat mencerminkan ekspektasi yang lebih tinggi untuk IPS masa depan, bukan keinginan untuk dividen. Apa alasan untuk pembelian kembali saham? Yang pertama itu adanya alternatif untuk membagikan uang tunai sebagai dividen. Yang kedua, untuk membuang uang tunai satu kali dari penjualan aset. Yang ketiga itu untuk mengubah struktur modal. Yang keempat itu untuk digunakan saat karyawan menggunakan opsi saham. Nah, keuntungan pembelian kembali itu pemegang saham dapat memilih untuk menjual atau tidak. Kedua, itu membantu menghindari penetapan dividen tinggi yang tidak bisa dipertahankan. Kemudian di kerugian dari pembelian kembali itu ada yang pertama dapat dilihat sebagai sinyal negatif. Yang kedua itu IRS dapat mengenakan penalti jika pembelian kembali, terutama untuk menghindari pajak atas dividen. Selanjutnya itu pada bab 11, itu bagaimana perusahaan pemula biasanya dibiayai. Yang pertama, sumber daya pendiri, founders resources. Yang kedua itu angels investor. Yang ketiga itu modal usaha dari venture capital. Nah, apa perbedaan dari antara penempatan pribadi dan IPO? Dalam penempatan pribadi, sekuritas dijual kepada beberapa investor daripada kepada masyarakat luas. Yang kedua, stok yang ditempatkan secara pribadi tidak terdaftar. Yang ketiga itu daftar penawaran umum. Sekuritas ditawarkan kepada publik dan harus didaftarkan di SEC. Mengapa perusahaan mempertimbangkan untuk go public? Yang pertama, untuk likuiditas meningkat. Yang kedua, pemegang saham saat ini dapat melakukan diversifikasi. Ketiga, lebih mudah untuk mengumpulkan modal di masa depan. Yang keempat, going public menempatkan nilai saham yang lebih baik, membuat lebih layak untuk menggunakan stok sebagai karyawan insentif. Yang keenam itu meningkatkan pengakuan pelanggan dan perusahaan reputasi. Nah, bagaimana langkah-langkah IPO? Yang pertama, tahapan itu persiapan atau pemilihan bankir investasi. Yang kedua, uji kelayakan, yaitu penyusunan prospektus dan dokumen pendaftaran. Yang ketiga, pilihan kisaran harga untuk prospektus awal. Yang keempat itu persetujuan BSEC untuk langganan dan publikasi prospektus. Yang kelima itu proses review oleh regulator dan memproses berkas untuk persetujuan. Yang keenam itu ikut roadshow untuk pembuatan buku dan tetapkan harga penawaran akhir. Yang terakhir itu proses langganan dan listing. Nah, apa itu prospektus? Nah, yang pertama itu dokumen hukum yang menjelaskan rincian perusahaan, penerbit, dan penawaran yang diusulkan kepada calon investor. Lalu berisi banyak informasi dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus awal kadang-kadang disebut herring merah. Nah, pada roadshow itu tim manajemen, bankir investasi, dan pengacara mengunjungi calon investor institusional. Biasanya itu melakukan perjalanan ke 10 hingga 20 kota dalam dua periode
dalam periode 2 minggu, membuat 3 hingga 5 presentasi setiap harinya. Nah, manajemen tidak dapat mengatakan apapun yang tidak ada dalam prospektus. Nah, pada sisi book building itu bankir investasi meminta investor untuk menunjukkan berapa banyak saham yang mereka rencanakan untuk dibeli dan mencatatnya dalam sebuah buku. Nah, berdasarkan permintaan, bankir investasi menetapkan harga penawaran akhir pada malam sebelum IPO. Bankir investasi berharap untuk masalah oversubscribed atau investor ingin membeli lebih banyak saham daripada yang tersedia. Selanjutnya itu bab 12, apa itu keuangan perilaku atau behavioral finance. Studi tentang pengaruh psikologis terhadap pengambilan keputusan keuangan itu yang pertama, behaviorisme berpendapat bahwa emosi dan sentimen memainkan peran penting dalam menentukan perilaku investor di pasar. Nah, ini memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku investor dan pasar yang rasional, yang merupakan alternatif dari teori keuangan standar dan memecahkan teka-teki empirisnya. Nah, keuangan tradisional itu satu, orang memiliki informasi yang lengkap tentang kemungkinan hasil dan kemungkinannya. Mereka dapat mengevaluasi preferensi mereka di berbagai opsi yang diharapkan untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Dan mereka berperilaku rasional dan pasarnya itu efisien. Nah, selanjutnya itu keuangan tradisional dan keuangan perilaku itu mengasumsikan bahwa orang itu sifatnya orang itu investor bersifat rasional, pasarnya efisien, pengembalian yang diharapkan hanyalah fungsi dari resiko, dirancang untuk memahami keputusan apa yang harus diambil dari investor secara normatif. Behavioral finance itu investor tidak rasional, pasar tidak efisien, pengembalian yang diharapkan ditentukan oleh perilaku investor, dirancang untuk memahami mengapa investor membuat keputusan yang diamati. Bagaimana ya rasionalitas itu terjadi? John Maynard Keynes pada tahun 1964 itu mengatakan keputusan orang tidak hanya bergantung pada ekspektasi matematis ini sering kali didasari pada keinginan, sentimen atau kebetulan sederhana karena dunia penuh dengan ketidakpastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akhirudin Sodik dengan NIM 2031156. Kali ini saya akan meresum materi perkuliahan manajemen keuangan strategik yang dengan dosen Ibu Katia. Saya akan meresum dari bab 8 hingga bab 12. Nah, diawali dengan bab 8 dan bab 9 karena ada sangkut pautnya di dua bab tersebut. Yang pertama yaitu di capital structure theory. Nah, itu terdiri dari yang pertama Modigliani Miller theory, trade-off theory, signaling theory, dan packing of order theory. Teori Modigliani Miller mengabaikan biaya kebangkrutan yang dapat meningkatkan yang meningkat karena lebih banyak leverage yang digunakan. Pada tingkat leverage yang rendah, manfaat pajak bisa lebih besar daripada biaya kebangkrutannya. Pada tingkat leverage yang tinggi, biaya kebangkrutan dapat melebihi manfaat dari pajaknya. Ada struktur modal yang optimal yang dapat menyeimbangkan biaya dan manfaat ini. Resiko kebangkrutan menurut Bernanke, yaitu mantan ketua The Fed, itu mengatakan menambahkan utang ke struktur modal perusahaan seperti memasukkan belati ke setir mobil. Nah, poinnya itu belati itu yang mengarah ke belati itu mengacu kepada memotivasi Anda untuk mengemudi dengan hati-hati, namun Anda mungkin akan Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.